Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan melanjutkan cerita part 3 dari Bertaruh Nyawa di Alas Demit Gunung Merbabu. Bagi teman-teman yang belum menyimak cerita part 1 dan part 2 dari cerita ini, dapat menyimaknya melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa, buat teman-teman yang belum support channel Mereka Ada, mari tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai part 3-nya. Kamu mau bawa kami kemana? Ucapku pada Murni, namun Murni tak bergeming. Ia terus menyasak jalanan di depannya tanpa henti. Tak lama kemudian Murni mengangkat tangannya seolah memberikan kode kepada Kelana agar tenang dan tidak perlu takut. Semakin lama Kelana merasakan semakin banyak kehadiran para penghuni hutan ini berkerumun dan memperhatikan setiap langkahnya bersama Murni, Sanjaya, dan Zafar. Hutan ini seperti pusat dari segala kehidupan gaib. Semuanya ada di sini, berbagai bentuk dan berbagai wujud. Kelana jelas saja bingung. Bagaimana bisa ia merasakan semua ini, padahal semuanya di luar batasnya. Kelana terus menjaga pandangannya agar tetap jalan ke depan. Seraya terus melafalkan doa di dalam hatinya agar kejadian yang tidak diinginkan pun tidak terjadi. Murni, kenapa aku bisa merasakan bahkan melihat mereka semua di sini? Tanya Kelana dengan nada yang pelan. Iya, kamu memang istimewa, Mas. Apa kamu baru menyadarinya sekarang? Iya sih, jawab Kelana. Mungkin mereka yang ada di dalam hutan ini yang membuat kelambu-kelambu di dalam batinmu terbuka dengan sendirinya, Mas. Kamu harus terbiasa mulai dari sekarang. Kelana berusaha menjaga matanya. Ia belum terbiasa menangkap pemandangan mengerikan di sekitarnya. Di setiap langkahnya ia selalu bersolawat agar tetap tenang meski sedang di dalam kondisi yang sulit. Sanjaya, kamu kenapa? Tiba-tiba saja Zafar berkata seperti itu. Aku aman, jawab Sanjaya. Sanjaya, panggil Zafar lagi dengan suara yang lantang. Far, jangan berisik, ujar Kelana. Berisik bagaimana? Aku dengar Sanjaya sedang merintih kesakitan. Apa kalian berdua gak mendengarnya? Tanya Zafar. Dia baik-baik aja, telinga kamu aja yang salah dengar, jawab Kelana. Aku baik-baik aja kok, ucap Sanjaya menambahkan. Namun Zafar tetap ngotot jika Sanjaya meminta tolong kepada mereka berdua. Bahkan ia meminta kita semua untuk berhenti lalu memastikan jika Sanjaya baik-baik saja. Kelana, ini temanmu sedang celaka, gertak Zafar. Aku aman, Far. Apa kamu gak mendengarku? Ucap Sanjaya dengan suara keras tepat di belakang kepala Zafar. Bahkan beberapa kali Sanjaya memukul keril Zafar agar Zafar tahu jika Sanjaya aman di belakangnya. Namun anehnya yang Zafar rasakan justru sebaliknya. Semakin Sanjaya berkata baik-baik saja, semakin Zafar mendengar suara Sanjaya meminta pertolongan. Murni, apa ini? Kenapa bisa begini? Tanya Kelana yang bingung dengan kondisi ini. Mas Zafar, kamu itu sedang dipermainkan oleh salah satu penghuni alas ini. Kamu jangan hiraukan, tetaplah fokus berjalan dan ingat aturannya. Semuanya akan aman jika kita mematuhi aturannya, kata Murni memperingatkan. Mbak, kamu itu siapa sih? Sok tahu sekali kamu temanku sedang butuh pertolongan juga, gertak Zafar. Far, aku masih dengar suaranya Sanjaya. Dia baik-baik aja. Aduh nah, gila kamu. Sudah terpengaruh dengan perkataan perempuan itu. Kita nggak tahu sebenarnya dia siapa. Kamu mudah sekali percaya dengan dia, umpat Zafar dengan kesal. Bukannya begitu, Far. Aku sendiri juga dengar jika Sanjaya baik-baik aja di belakangmu, jawab Kelana. Aku sudah bilang, Mas, kuasai dirimu. Itu semua hanyalah ilusi untuk menyesatkanmu. Jangan tertipu. Jika tidak, mereka yang akan mengambil alih kesadaranmu, tutur Murni. Far, apa kamu gak merasakannya? Hutan ini dipenuhi ratusan atau bahkan ribuan demit yang sekarang semuanya sedang memperhatikan kita di sini. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka berempat. Saat itu Kelana berada di pihak Murni, sementara Zafar tetap kekeh dengan pendiriannya. Namun dalam hati kecil Kelana, ia bimbang dengan kondisi saat ini. Dia berada di antara Murni dan Zafar. Murni, Kelana, jika kamu gak mau berhenti, aku yang akan menolong Sanjaya sendiri,
ancam Zafar. Zafar, aku gak kenapa-napa. Murni dan Kelana gak salah. Kamu yang sedang dikelabui, pungkas Sanjaya. Tapi Zafar masih tidak berubah. Entah demi apa yang mempengaruhi telinga dan pikiran Zafar, Murni masih terus saja berjalan. Kelana melambatkan langkahnya. Mas Kelana, percaya kepadaku ya. Teruslah berjalan mas, jangan tertipu. Tapi Zafar itu sahabatku. Mas Zafar, jangan langgar aturannya, ucap Murni lagi dengan lantang. Alah, persetan dengan aturan itu. Aku akan menolong Sanjaya. Beberapa detik kemudian Kelana tak lagi mendengar langkah Zafar. Ia merasa jika Zafar telah benar-benar berhenti dan melihat Sanjaya di belakangnya. Murni, sepertinya Zafar. Belum selesai perkataan Kelana, tiba-tiba muncul suara auman serigala yang mengaung dari kejauhan. Angin pun kini semakin berhembus dengan kencang menghantam dari sisi kanan tempat mereka berempat berjalan. Suara-suara sumbang pun mulai terdengar dari segala arah, seolah-olah akan terjadi sesuatu hal yang membahayakan menimpa mereka berempat. Beberapa detik berselang, Kelana mendengar suara derap langkah kaki yang cepat seperti berlari, disertai suara patahan kayu yang begitu keras terasa dari batang pepohonan di area hutan. Kelana mencoba mengabaikan suara tersebut. Ia terus saja berjalan tanpa menghiraukannya daripada ketakutannya bertambah besar. Namun baru beberapa langkah, suara susulan keluar dan sangat mengejutkan. Kelana, lari! Teriak Zafar dengan kencang, hingga menimbulkan suara menggema di tengah hutan. Zafar pun lari, menyalip Kelana dan Murni dengan sangat cepat. Zafar, apa yang terjadi? Ucap Kelana. Mas Zafar, sekarang dia dalam bahaya. Kita kejar dia, jangan sampai dia kehilangan jejaknya, ucap Murni seraya berlari mengejar Zafar. Murni, Kelana, dan Sanjaya saling berteriak memanggil Zafar yang jauh berada di depannya. Namun sialnya, semakin jauh medan yang harus dilalui kini semakin terjal. Kelana dan Sanjaya harus ekstra hati-hati. Dengan kecepatan biasa saja, Murni sulit untuk diimbangi langkahnya, apalagi sekarang ia berlari. Sanjaya, apa yang dilakukan Zafar barusan? Dia berhenti, terus menoleh ke belakang, tapi gak lama setelah itu dia lari tunggang-langgang menyalipmu. Loh, memangnya apa yang dia lihat? Aduh, kalau itu aku juga gak tahu. Murni pun tampak mengeluarkan sebuah bungkusan daun dari balutan batik di pinggangnya. Mas Kelana, pakai ini, balurkan ke sekujur tubuhmu sebisamu, ke Mas Sanjaya juga. Murni, ini apa? Sudah mas, pakai saja, itu bisa sedikit melindungimu dari serangan-serangan makhluk itu. Makhluk apa? Sudah mas, pakai saja, jangan banyak tanya, nanti kamu juga akan melihatnya sendiri, ucap Murni seraya mempercepat langkahnya lagi untuk mengejar Zafar. Suara gemuruh tiba-tiba saja terdengar dari dalam hutan. Dua sosok berukuran besar menampakkan wujudnya di depan Kelana, dan mereka melangkah cepat ke depan. Kelana, makhluk apa itu? Seram sekali perawakannya. Kenapa dia terlihat sedang mengejar sesuatu di depan? Tanya Sanjaya. Zafar, apa mereka mengejar Zafar? Tanya Kelana. Sepertinya kita harus cepat mengejar Zafar, imbuh Kelana sambil menambah kecepatan kakinya. Nafas keduanya beradu dengan cepat, peluh membanjiri tubuh mereka. Murni sulit sekali untuk dikejar. Murni hampir tidak terlihat, tapi Kelana masih bisa melihat jalanan setapak di depannya. Ia mengikuti jalanan setapak itu hingga akhirnya sampai di pohon yang sangat besar dengan akar yang bergelombang di bawahnya. Di situ ia melihat Zafar sedang berlindung di antara akar-akar pohon, sementara Murni sedang berdiri berhadapan dengan dua makhluk tak berbentuk yang dilihat Kelana dan Sanjaya tadi. Kelana menjadi gemetar, ia panik, lalu meringkuk mundur ketakutan. Dua sosok kembar yang memiliki tinggi 3 kali lipat dari ukuran tinggi Kelana. Badannya benar-benar tinggi dan besar, bahkan pepohonan di sekelilingnya pun hampir sama dengan tinggi badannya. Kulit di sekujur tubuhnya berwarna hitam legam dengan taring yang keluar dari rahang bagian bawahnya. Mereka tertawa terkekeh-kekeh seolah meledek Murni yang berusaha melindungi Zafar di belakangnya. Cahayu, bisa apa kamu kepadaku? Kamu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganku. Kamu mau melawanku, ucap salah satu makhluk besar itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Murni, makhluk ini apa dan apa yang mereka inginkan? Buto Ireng, mereka mengincar temanmu mas. Dia lalai dengan aturan yang telah aku ucapkan tadi.
Makhluk ini kerap mengganggu orang asing yang melewati hutan ini, dan yang paling lemahlah yang menjadi sasaran empuk bagi mereka, jawab Murni. Maafkan aku Murni. Kelana, aku nggak tahu jika sedari tadi demit-demit itu yang menipuku. Kamu lemah, Mas Zafar. Pikiranmu sangat mudah dipengaruhi oleh mereka. Sekarang kamu diam saja di situ. Berdoa saja supaya aku bisa mengusir makhluk-makhluk ini di hadapanku. Sudah lama aku tidak merasakan darah dan daging manusia. Anak itu bisa menjadi santapanku. Pergilah Cahayu, kamu bukan urusanku. Mas Kelana, apa kamu bisa membantuku? Apa Murni? Aku bantu pakai apa? Aku gak punya kekuatan apa-apa. Murni lantas melemparkan sebilah kayu yang entah sejak kapan ia menyimpannya. Pakai ini, lawan mereka. Sebilah kayu itu tiba-tiba saja berubah menjadi sebilah keris yang cukup besar saat Kelana menggenggamnya. Ini pasti pusaka. Pusaka apa ini Murni? Gimana cara menggunakannya? Namun belum sempat Kelana mendapatkan jawaban dari Murni tampak sudah maju duluan. Satu buto ireng kini sedang ia hadapi. Murni benar-benar berubah menjadi perempuan gila yang tak mengenal rasa takut. Buto ireng yang berukuran sangat besar pun ia lawan tanpa ragu-ragu. Sementara satu buto ireng lainnya kini mendekat dan menatap tajam ke arah Kelana. Sepertinya dia tahu jika Kelana lah yang akan menjadi lawannya malam ini. Sanjaya, apa yang harus aku lakukan? Tanya Kelana dengan panik. Aku nggak tahu, tapi kamu yang sudah diberi pusaka itu, jawab Sanjaya. Ya Allah, aku yakin semua yang ada di dunia ini termasuk mereka yang sedang ada di hadapanku semuanya adalah ciptaanmu. Semuanya bisa hidup dan mati atas kehendakmu. Namun malam ini aku meminta pertolongan serta perlindunganmu. Aku dan kedua temanku harus selamat dan tetap hidup. Kelana berdoa dalam hati kemudian menarik nafas panjang. Jantungnya berdegup dengan kencang. Keringatnya mengucur deras di dahinya. Dan Kelana pun memantapkan dan berusaha berani. Buto ireng itu pun mengeram dengan wajah yang sangat menyeramkan. Buto ireng itu kini pun maju menyerang Kelana. Tangannya yang besar seukuran orang dewasa itu pun berkali-kali diayunkan untuk melukai Kelana. Buto ireng itu kini mengamuk di hadapannya. Dengan sigap Kelana menangkis setiap serangan yang berdatangan mengancamnya. Murni, selanjutnya apa? Teriak Kelana dengan jantungnya yang berdetak sangat hebat. Tancapkan keris itu di dadanya. Gunakan itu untuk melindungi tubuhmu. Demit sepertimu tidak akan bisa membunuhku serta teman-temanku di sini. Kamu yang akan mati, gertak Kelana. Namun buto ireng itu malah tertawa mendengar ucapan Kelana. Bocah-bocah sombong, kalian tidak akan ada kesempatan menang dariku. Ilmumu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmuku, ucap buto ireng itu sambil terus tertawa. Perkelahian antara Murni, Kelana, dan melawan buto ireng itu membuat suara gaduh di dalam hutan. Sanjaya pun hanya bisa berlindung di antara pohon di dekatnya, sementara Zafar masih berlindung di tempat yang sama. Kemudian sepakan keras buto ireng itu mendarat ke tubuh Kelana. Sontak tubuhnya terpental hingga belasan meter jauhnya. Kelana, teriak Sanjaya. Jangan mendekat, buto ireng itu masih memburuku dan tetaplah di situ, balas Kelana. Sebagai manusia yang belum menyadari soal kekuatan dan keistimewaannya, Kelana kewalahan melawan satu buto ireng itu. Beberapa bagian tubuhnya pun terluka oleh brutalnya serangan buto ireng. Murni mengambil batu besar dekatnya lalu mengangkatnya tanpa merasa berat. Murni benar-benar di luar nalar akal sehat, ucap Sanjaya menyaksikan pertarungan di hadapannya. Murni kemudian melemparkan batu itu ke arah buto ireng yang akan menyerang Kelana. Buto ireng itu sontak jatuh tersungkur. Ia tidak sempat menghindar dari lemparan batu besar yang dilemparkan Murni dan tepat mengenai belakang tubuhnya. Melihat itu, Kelana segera bangkit dan kembali melawan buto ireng yang masih tersungkur di hadapannya. Aku belum kalah, seru Kelana dengan suara yang lantang. Keberanian Kelana terbentuk secara alami. Kini dia tidak lagi gentar menghadapi buto ireng itu. Kelana membacakan rapalan doa untuk menambah keberanian serta kekuatannya lalu mengangkat keris di tangan kanannya. Sanjaya yang sedari tadi menyaksikan sahabatnya seperti kesetanan itu hanya diam tidak bersuara, seakan tidak percaya jika sahabatnya Kelana ternyata sehebat itu. Namun saat Kelana hendak menusuk buto ireng itu dengan sebilah keris yang ia genggam, dengan mudah buto ireng itu menghindar. Lalu sepakan kakinya kembali mementalkan tubuh Kelana. Kelana ingin langsung bangkit lagi, tapi saat sudah hampir berdiri, ia terjatuh lagi. Kelana menatap kakinya dan ternyata betisnya robek cukup parah.
Hal itu karena terluka akibat tergores batang kayu yang tumbuh bebas di antara hutan itu. Sanjaya kemudian menghampiri Kelana, kemudian berjongkok di depan Kelana. "Kelana, kakimu terluka," ucap Sanjaya seraya mengeluarkan beberapa P3K yang ia bawa dalam kerilnya. Sanjaya mengusapkan kapas ke betis Kelana yang terluka untuk menghilangkan darah segar yang terus saja keluar. Kelana merintih kesakitan, tapi kemudian pandangannya teralihkan oleh kengerian dan keberanian Murni yang tak mampu ia utarakan. "Murni, apa benar dia Murni?" tanya Kelana. "Ya siapa lagi? Kamu gak percaya?" "Ya apalagi aku Kelana. Tidak cuma dia yang tidak masuk akal, tapi kamu juga. Aku gak pernah melihatmu bertarung seperti kesetanan begini," ucap Sanjaya. Melihat Kelana saat itu Murni berusaha melawan dua buto ireng sendirian. Murni menggunakan kain jarik yang melilit tubuhnya dan kain jariknya sebagai sebuah pecut berukuran besar yang mampu membuat siapa saja merintih kesakitan saat terkena sabetannya. Tak cukup sampai di situ. Dengan kain jarik di badannya, Murni melilit dua tubuh buto ireng itu lalu melemparkannya hingga terjerumus di jurang yang tak jauh dari situ dan menyudahi pertarungan malam itu. "Kita segera pergi dari sini. Ayo," ajak Murni. "Apa mereka sudah mati?" tanya Zafar. "Sepertinya belum, tapi itu bisa menghambatnya. Ayo cepat kita pergi dari sini," ucap Murni dengan sangat terburu-buru. Dibantu Sanjaya, Kelana pun kembali bangkit dan berjalan tergopoh-gopoh sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sementara itu Zafar dengan wajah yang sangat bersalah turut membantu Kelana yang sedang kesusahan. "Kelana, maafin aku ya," tutur Zafar. "Kita bahas nanti. Sekarang kita ikuti Murni dan jangan kamu buat masalah lagi," suruh Kelana. Untuk sementara Kelana menyimpan pusaka yang diberikan Murni di dalam kerilnya. Kali ini mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kembali lagi menyusuri jalanan tanah kecil hutan ditemani dengan kegelapan malam. Tapi kali ini dengan kecepatan yang wajar. Kelana merangkul kencang pundak Sanjaya seraya terus melafalkan doa di dalam hatinya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Matanya terus berotasi menatap ke seliling pohon di depannya dengan pandangan yang waspada. Pepohonan besar yang berjejer di kanan dan kiri seolah menjadi saksi dari segala petaka yang mereka bertiga temui malam hari itu. Sepanjang jalan yang mereka lalui, Kelana terus mendesis kesakitan akibat luka di kakinya yang terasa semakin perih dan mengeluarkan banyak darah. "Murni, apa masih jauh?" tanya Kelana sambil berjalan. "Turun satu lembahan lagi," jawab Murni. Lebatnya hutan lama-lama terbuka dan jalanan kini berganti dengan jurang yang sangat curam. "Ini Murni mau bawa kita ke rumahnya atau berniat membunuh kita sih? Masa kita disuruh melintas di jalanan kecil dengan jurang securam ini? Salah sedikit mati kita," ucap Sanjaya. "Murni, apa nggak ada jalan lain?" tanya Sanjaya pada Murni. Murni pun menggeleng kemudian berjalan lagi. "Ini jalanan satu-satunya. Lebih baik melintasnya satu persatu. Jika beriringan gak akan cukup," ucap Murni. "Lalu bagaimana denganku?" tanya Kelana. Dibantu Murni, Kelana pun perlahan menuruni jurang itu, kemudian Sanjaya dan Zafar menyusul di belakangnya. Singkatnya, setelah sampai di dasar, pemandangan semakin terbuka. Sebuah gapura yang terbuat dari bata merah tersusun rapi di ujung desa pun menyambut mereka. "Selamat datang di tempat saya," ucap Murni. "Jalanlah dulu. Rumah saya berada tepat di persimpangan itu. Jika tertutup, ketuk saja. Ibu saya akan ada di rumah itu," imbuh Murni. "Lalu kamu mau kemana?" tanya Zafar pada Murni. "Saya mau ke Pamong dulu, memberitahu jika ada tamu malam ini." "Kenapa begitu? Harus ya? Memangnya masyarakat sini jarang menerima tamu?" cecar Zafar. Murni diam saja. Ia mengabaikan Zafar dengan raut muka yang sangat kesal. "Baik Murni, saya ke sana dulu ya. Jika kamu sudah selesai, segera susul kami," ujar Kelana. Setelah itu mereka pun kembali berjalan mencari rumah milik Murni. "Ini jam berapa ya?" tanya Kelana. Sanjaya melirik jam tangannya dan di situ Sanjaya baru menyadari jika dari tadi ia tidak pernah melirik jam tangannya. 11. Kenapa masih jam 11? Ucap Sanjaya. Ia merasa jika waktu tak berputar sebagaimana normalnya. "Aku merasa kita sudah sangat lama berputar-putar di dalam hutan sana. Apa jam tangan kamu yang rusak?" tanya Zafar. Kelana kembali melihat jam tangannya dengan seksama. Jarumnya masih berputar ke arah kanan,
tandanya masih normal. Mereka bertiga pun keheranan mengetahui hal tersebut. Namun memikirkan itu tidak penting untuk sekarang. Karena sekarang lebih baiknya mereka lekas istirahat agar tenaga kembali pulih dan melanjutkan perjalanan pulang esok hari. Suasana di desa sepi manakala Kelana, Sanjaya dan Zafar baru saja memasukinya. Mungkin wajar saja karena sudah hampir tengah malam. Suasana pedesaan yang mereka lihat seperti pedesaan pada wajarnya. Jarak rumah di sini berjauhan satu dengan yang lain dan dua orang warga melintas berlawanan arah. Mereka pun melemparkan senyum kepada Kelana, Sanjaya dan Zafar. Kelana sampai di persimpangan yang dimaksud oleh Murni, lalu menatap satu rumah yang berdiri di dekat situ. Sebuah rumah dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan penerangan lampu pijar kuning yang menyala tidak begitu terang. "Mungkin ini rumahnya, hanya ada satu rumah di sini di persimpangan ini," ucap Sanjaya. Mereka bertiga berjalan mendekat, menginjakkan kakinya perlahan di pelataran rumah itu. Sembari kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri melihat sekitarnya. Mereka berhenti tepat di depan pintu rumah tersebut. Dengan jantung yang berdebar, Kelana dan Sanjaya mengetuk pintu seraya mengucapkan salam, mencoba memastikan bahwa rumah ini merupakan rumah milik Murni. Beberapa menit berselang tak ada jawaban. Mereka bertiga pun berjalan pelan mendekati sebongkah kayu panjang di teras rumah itu, lalu mendudukkan pantatnya sembari beristirahat. Kelana memeriksa betisnya yang terbalut kasa yang sudah berubah menjadi warna kemerahan akibat banyak darah yang keluar. "Aku coba ketuk lagi ya," ucap Zafar. Kemudian suara wanita terdengar mendekat dari arah dalam rumah itu. Pintu pun dibuka. Seorang wanita berusia paruh baya muncul dari balik pintu itu. Wanita itu kebingungan karena kedatangan 3 pemuda asing di rumahnya. Apalagi salah satunya terlihat sedang terluka di kakinya. "Siapa ya?" tanyanya keheranan. "Saya Kelana, Bu. Niki, Sanjaya, dan Zafar," jawab Kelana seraya membungkuk dengan canggung. "Itu teman-teman saya, Bu." Murni yang baru datang langsung memberitahu wanita itu. Rupanya wanita itu adalah ibunya yang bernama Ibu Utari. "Temannya Murni, kok nggak bilang dari tadi? Kakimu kenapa?" Bu Utari kemudian mempersilahkan masuk. "Monggo, mari masuk." Ibu dan Murni mengajak Kelana, Sanjaya, dan Zafar masuk ke dalam. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah itu dan melihat segala isi rumah yang sederhana seperti rumah-rumah di pedesaan. Di setiap sisi rumah ada sebuah ruang tanpa pintu dan hanya dinding bambu yang terbelah sebagai pintu dan tertutup kelambu berwarna merah. Mereka bertiga duduk di sebuah dipan kayu yang hanya berjarak 3 langkah dari pintu rumah. Terlihat Bu Utari tampak menggandeng Murni ke belakang, dan beberapa menit kemudian Murni kembali ke depan dengan membawa 3 cangkir kopi hitam dan beberapa batang makanan. "Silakan, maaf rumah kami seadanya," ucap Murni. Di belakangnya berdiri Bu Utari seraya tersenyum kepada Kelana, Sanjaya, dan Zafar. "Terima kasih ya Murni, ini jauh lebih baik," jawab Kelana. "Iya Murni, daripada kami harus berputar-putar di dalam hutan itu," ucap Sanjaya kepada Murni.